Mengikuti itu memerlukan kebesaran hati. Jadi saya menghormati kebesaran hati mereka untuk ikut di dalam rute yang kami tempuh. Baik, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi ada pernyataan dari Anies Baswedan yang menyatakan senang memang jika ada yang ikut rute yang ditempuh oleh Amin. Saya mau tanya ke Mas Hermawi Taslim. Mas, ini kalau kita melihat pemberitaan seperti statementnya Sekjen PDIP misalnya Hasto Kristianto menyatakan memang sudah ada komunikasi yang dilakukan antara Timnas dengan TPN. Apakah komunikasinya itu memang sudah benar terjalin secara formal atau masih hanya sifatnya informal saja, Mas? Ya, jadi saya bilang tadi kan komunikasi itu kan sebuah keniscayaan. Komunikasi terus terjadi antara personal yang memang sudah kenal lama mereka di DPR. Bahkan tadi kan kita menyaksikan sendiri bagaimana kami punya cawapres Caimin berkomunikasi dengan Pak Ganjar karena mereka ini satu alma mater. Caimin, Anies, Ganjar. Jadi komunikasi itu sebuah keniscayaan, tetapi komunikasi secara formal antar lembaga itu belum sampai ke sana. Tapi yang kami mau katakan bahwa situasi sekarang sudah semakin cair. Kita semakin terbuka, semakin efektif komunikasi banyak sekali. Saya juga dapat laporan dari beberapa teman, mereka terus berkomunikasi tentang kemungkinan-kemungkinan ke depan bagaimana seharusnya kita mengemas Pilpres ini untuk menjadi sajian yang terbaik buat bangsa dan negara, khususnya generasi muda. Tapi yang lebih penting buat kami adalah Pilpres ini harus menjadi Pilpres yang bermartabat, jujur, adil dalam praktek, bukan dalam pernyataan. Jangan dalam pernyataan netral, dalam praktek berpihak, itu jauh lebih penting. Baik. Menghasilkan Pilpres yang diterima oleh semua pihak, itu jauh lebih penting. Oke. Kalau menurut Pak Hermawi, sekarang kondisi terkininya semakin cair, semakin banyak kemungkinan yang bisa terjadi, lebih terbuka. Mas Adi, kalau ada gestur-gestur seperti ini, ada yang lempar pujian mungkin, apakah ini bisa kita baca sebagai bentuk manuver ingin dekat salah satu kubu misalnya begitu? Mas Adi, menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira ini semacam muqaddimah, prolog awal dari paslon 1 dan 3 sedang membangun jembatan komunikasi politik. Kita tahu kan memang sempat ada hubungan yang rada-rada tidak membaik ya, terutama misalnya pada kubu Amin dan kubu Ganjar sejak awal kontestasi Pilpres. Tapi belakangan karena ada kesamaan nasib, ada kesamaan diperlakukan misalnya tidak adil misalnya, komunikasi itu sudah mulai terbentuk. Jarang-jarang loh Anies itu misalnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan memuji sikap politik PDIP yang dinilai terus menjaga konsistensi berdemokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ini adalah semacam bagaimana membangun ruang komunikasi politik yang memang selama ini agak sedikit membeku. Kita tahu PDIP itu adalah partai politik yang cukup agresif menyerang Anies sejak jadi gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu juga PDIP notabene-nya kalah saat itu yang mengusung Ahok. Jadi ketika ada kemesraan yang ditunjukkan, sekalipun ini kemesraan yang sifatnya personal ataupun masih sifatnya informal, antara Anies dengan sejumlah elit PDIP, antara Anies dengan Ganjar dan Muhaimin, ini bagi saya sebagai resource ya untuk menebalkan satu kemungkinan andai Pilpres terjadi 2 putaran, bukan tidak mungkin 1 dan 2 ini akan berfungsi menjadi satu kekuatan politik yang cukup luar biasa. Yang kedua yang ingin saya tegaskan, kalau ada Pilpres putaran kedua, PDIP kemudian PKB, di situ ada Nasdem dan PKS plus P3 bergabung, oh ini akan menimbulkan satu yang menurut saya persaingan politik yang cukup luar biasa, menyatukan dua kubu dalam satu koalisi besar melawan misalnya kubu nomor 2. Bagi saya politik itu akan semakin sulit untuk bisa dibaca soal siapa yang akan. Ini yang menarik ketika tadi Mas Adi menyinggung ada soal persaingan. Kalau kita misalnya melihat ada sejumlah hal-hal yang diasumsikan sebagai kemesraan begitu, ada update dari Anies Baswedan mengucapkan HUT 51 PDIP, kemudian Puan Maharani juga berbincang dengan Anies Baswedan pada saat setelah debat kemarin, dan hal-hal lain yang kemudian merujuk pada asumsi tersebut. Dan kita lihat hasil survei memang, let's say skenarionya adalah misalnya masuk ke putaran kedua, nomor 2, dan kemudian salah satu dari 1 dan juga 3. Ketika memang 1 dan 3 ini harus berkoalisi, nah arah di akar rumput, pemilih di akar rumput bagaimana Mas untuk mengkoordinasikan supaya tidak berpindah ke nomor 2?
Ya, sebenarnya dalam banyak hal akar rumput itu sangat tergantung bagaimana perilaku dan komunikasi yang terjadi antara elit. Siapa yang bisa membayangkan? Dulu pemilih Anies dengan pemilihnya PKB, Muhaimin Iskandar itu kan sulit untuk disatukan. Tapi dalam Pilpres kali ini ya antara pendukung PKB yang notabene-nya Nahdlin itu bisa berkongsi dengan Anies Baswedan yang memang dinominasi oleh kelompok-kelompok non-NU, pemilih Muslim dan perkotaan, Mas. Jadi pemilih kita ini sebenarnya nggak baper. Yang baper ini kadang elit-elit kita aja. Habis debat kemudian ngomong di luar gitu ya. Kalau pemilih kita di bawah saling berangkulan, saling mesra dan saling berteman satu sama yang lain. Oleh karena itu ya apalagi kalau kita melihat partai seperti PDIP, P3, Nasdem, kemudian PKS dan PKB ini kan partai-partai politik yang basis konstituennya sangat loyal dan tegak lurus dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Baik, Ini yang menurut saya kenapa misalnya ketika terjadi koalisi antar kubu bukan tidak mungkin di bawah itu akan mengikuti kemana arah pilihan politik para elit. baik. Bicara soal loyalitas pemilih, kita tanyakan ke praktisinya, Pak Hermawi. Kalau kita lihat, kalau seandainya ada peluang, berarti juga ada persiapan bagaimana caranya memigrasi basis pemilih bisa dijamin dari satu paslon ke paslon lainnya. Kalau seandainya nanti bisa jadi 2 putaran. Ya, ini kita pengandaian ya, seperti kata Pak Adi tadi, kalau Nasdem ini kan solid. Dari 2 kali kita ikut pemilu, dari 36 kursi sampai 59 kursi, sampai sekarang kita tidak ada gejolak. Kami optimis kemana perahu berlayar yang dikemudikan oleh seorang Surya Paloh, semua pengikutnya akan berbaris rapi untuk mengikuti komandonya. Kami optimis itu, apapun yang terjadi dalam Pilpres ini, Nasdem akan seperti itu. Kita tahu persis. Baik, artinya kesimpulan yang bisa kita ambil, Valen dan juga pemirsa sekarang, komunikasinya masih bisa cair. Apalagi nanti kalau memang skenario-nya akan ada putaran kedua. Bagaimana, Boleh Mas? saya komentar sih, Valen? Boleh sedikit. Silakan. Begini, dulu memang banyak yang prediksi misalnya elektabilitas Nasdem dan PKB itu akan turun ketika menggabungkan 2 figur yang dinilai berseberangan. Tapi per hari ini Nasdem naik signifikan, PKB juga signifikan. PKS juga naik signifikan. PKS juga naik secara signifikan. Jadi pemilihnya itu nggak lari kemana-mana sebenarnya. Jadi kemana elit menentukan pilihan politiknya, mayoritas para pemilih di bawahnya itu juga terkonsolidasi mengikuti apa yang diputuskan para elit itu. Jadi politik kita sederhana itu. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana kemudian apakah para elit ini juga bisa tetap mempertahankan para loyalisnya agar tidak berpindah suara jika memang nantinya skenario pemilu putaran kedua ini benar-benar terjadi, dan apakah juga kita lihat koalisi ini akan benar-benar terbentuk begitu. Kita ucapkan terima kasih tentunya untuk Pak Hermawi Taslim dan juga Pak Adi telah bergabung bersama kami dan memberikan insight politiknya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Hermawi, terima kasih Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.